Ya, hari ini kita mengundang pakar, bagian dari partisipasi masyarakat, satu ahli virus, terus ahli apa lagi tadi Pak? Epidemiologi, ahli gizi, ya, terus kemudian apa lagi? Klinisi. Jadi kita undanglah mereka semuanya, ahli paru-paru juga untuk kumpul. Bagaimana kemudian kita mencari solusi yang paling cepat. Tapi intinya hampir semua sepakat bahwa edukasi kita kepada masyarakat mesti ditingkatkan. Edukasi kita mesti ditingkatkan. Dan menguatkan masyarakat mesti melibatkan banyak pihak. Ya. Dan secara individu, betul tadi disampaikan untuk mengkonfirmasi bahwa di samping social distancing yang kita mesti genjot lagi agar efektif, mesti ada daya tahan yang ditingkatkan. Maka tadi dikasih ini gizi seimbang, bangsa sehat berprestasi. Ini ada namanya apa, tumpeng, istilahnya apa sih? Tumpeng seimbang. Tumpeng seimbang ini ternyata cara kita melawan. Yang pertama adalah dari gizi seimbang ini ternyata olahraga itu masuk dalam bagian tumpeng ini. Jadi olahraga, terus kemudian kita bicara minum air yang cukup, kita bicara karbohidrat yang cukup, makin mengecil ke atas sayur buah yang cukup, terus sampai yang paling ujung gula sama garam yang terkecil. Kalau ini tercukupi, insya Allah ini akan bisa menguatkan kita masing-masing. Nah, tadi juga hampir semua bersepakat betapa pentingnya social distancing itu. Kalau kemudian kita ingin menggerakkan ke masyarakat, saya minta masukan dari para pakar, dan para pakar menyampaikan bahwa setuju Pak, kita edukasi, bahkan dari ide mendaftarkan diri untuk melakukan TOT, semacam kader untuk melawan corona, sehingga mereka sosialisasi sampai ke desa-desa, dan ini menjadi sebuah gerakan bersama. Termasuk tadi alternatif-alternatif, bagaimana hand sanitizer dicarikan alternatifnya, bagaimana memproduksinya. Tadi ada yang menawarkan mencoba membuat masker, tapi saya minta maskernya dicek dulu di lab, ya, sehingga itu bisa disampaikan. Jadi pakar-pakar ini kita minta untuk mereview apa yang ada, dan kemudian kita bisa membuat kebijakan yang lebih pas lah. Tapi satu yang menarik tadi, memang mereka butuh data dan butuh transparansi. Nah, sekarang Jawa Tengah sudah menyiapkan siapa dirawat di rumah sakit mana. Kami akan kembangkan lagi nanti apakah penting dan masyarakat memerlukan minimal di desa atau kelurahan mana dia pernah tinggal, untuk masyarakat bersiap apakah dia mengisolasi diri, dan kita membuat tindakan yang jangan sampai ini menakutkan. Tapi masyarakat harus makin tahu, dan masyarakat makin cerdas, makin mengerti, sehingga mereka bisa bertindak dengan baik. Itu kira-kira. Gimana? Pasien yang di Muwardi, Pak. Oh, yang di Muwardi tadi ada yang meninggal satu, tapi kita belum tahu sampai hari ini. Oh, laki-laki 60 tahun, dia PDP dari Sukoharjo. Ya, dari Sukoharjo. Cuman ini hasil tesnya belum kita ketahui sampai hari ini. Maka kita masih menunggu. Dan ini baru masuk tadi, kemarin. Baru masuk kemarin, ini rujukan dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Solo. Gitu ya. Tapi nanti kita akan pantau lagi hari ini untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi sama beliau. Tapi dia masuk kategori PDP. Hasilnya belum kelihatan. Enggak. Bukan yang ikut seminar itu. Ada lagi? Cukup? Pak, ada ini Pak, rekam KTP Pak yang dari Dirjen Dukcapil untuk di sementara Pak, kalau dari Jawa Tengah gimana Pak?
Enggak, sebenarnya sih dari kita bisa membuat satu prosedur ya. Prosedur bagaimana merekam dengan baik. Tidak hanya soal cerita merekam KTP saja, termasuk sistem antri sekarang. Sistem antri, kemarin ketika terjadi panik orang ingin membeli alkohol di apotek, itu sudah uyu-uyuan pol-polan. Maka semua sekarang akan kita evaluasi untuk membuat jalur-jalur antrian dengan jarak yang bagus, sehingga mereka akan bisa terlayani dengan baik gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan komunikasi sama masyarakat. Syukur-syukur kalau mereka sudah pernah diambil datanya, nggak usah datang deh. Ada yang bisa diantar kok, kayak yang di Kudus itu sudah bisa diantar malah ke masyarakat, sehingga nggak perlu repot orang bepergian gitu. Jadi kan KTP nggak ada dihentikan itu layanannya. Belum. Ada lagi? Pak, tadi di situsnya Jateng sendiri coronavirus Jateng Prof itu ada tambahan satu dari Semarang ya Pak ya, di Semarang. Kemarin. Sonegoro. Tadi Hari pagi ini. ada itu dari Wongsonegoro. Ya, di situ satu lagi. Ya, coba data terakhir. Positif. Mana? Bacanya gimana itu? Yang paling baru, Mas? Nomor 7. Baru masuk. Jam berapa tadi? Nomor 7. Nomor 7. Oh, sudah dirawat? Sudah. Positif Pak. Oh ya, Sudah dirawat. Yang kemarin statusnya PDP, sekarang positif. Ada tracking khusus nggak Pak untuk Semarang maksudnya? Ada, semua di tracking ini. Semua trackingnya jalan terus. Ya, kita trackingnya jalan terus. Penelusuran, tracing. Apa Semarang perlu Pak kayak Solo gitu ditetapkan KLB gitu? Kenapa? Di Semarang apa perlu ditetapkan KLB kayak di Solo gitu? Sebenarnya tindakan yang paling penting adalah menelusuri perjalanan mereka, dan kemudian kita punya petanya mereka bergerak dan bertemu siapa saja, sehingga kita bisa mengerti apa tindakannya. Itu jauh yang lebih penting. Sehingga ketika kita bisa melakukan itu dan melokalisasi, maka itu jauh lebih cepat, apapun istilahnya. Karena sebenarnya tingkatnya kan dunia sudah pandemi, nasional sudah darurat gitu ya. Jadi sebenarnya kita tinggal menyampaikan itu. Kalau sudah nasionalnya darurat kan sebenarnya sudah seluruh Indonesia. Tinggal kita beraksi untuk merespon. Untuk stok sembako Pak, mengantisipasi adanya panik buying dan sebagainya. Ya sampai hari ini masih cukup kok kita. Kita masih cukup. Beras masih 7 bulan kemarin Bulog kita sampaikan. Nah gulanya belum, gulanya ini baru impornya baru mau masuk, terus baru mau digiling. Jadi kira-kira awal April sudah masuk, sudah ada di pasar gitu, sudah ada di pasar. Dampaknya ada kenaikan di pasar Pak. Ya, Dampaknya. ya pasti ada, karena situasi seperti ini kemarin yang ada di rumah untuk merasa safe dia berbelanja agak lebih banyak. Tapi tadi saya keliling ke pasar-pasar, masih mereka melakukan transaksi seperti biasa, Mas. Tadi saya jalan kok pagi. April itu berapa Pak jumlah? Kenapa? Bulannya yang masuk ke Nanti tak cek persis jumlahnya ya, dari seluruh impor yang diizinkan. Pak, kebijakan ASN yang di daerah-daerah belum meliburkan itu Pak? Kenapa? Gimana, Pak? Meliburkan siapa? ASN yang di daerah-daerah. Nggak ada yang libur ini, bekerja di rumah. Ini kan belum semuanya bekerja di rumah gitu. Ya tidak harus semuanya, disesuaikan dengan kemampuan sistem yang sudah ada. Karena tidak bisa nanti dia tidak well prepare gitu ya. Umpama di sini saja itu sudah kita hitung mana yang back office begitu ya, mana yang harus tetap melayani, yang pelayanan publik nggak boleh, tinggal dihitung shift-nya saja. Tapi yang lain baru boleh gitu. Yang lain biar segera menyesuaikan. Ya mungkin dalam waktu 1 minggu mereka akan bersiap begitu untuk mengatur itu. Gitu ya teman-teman. Ya, makasih. Apalagi Pak, untuk yang di Bogor itu kan sudah banyak ya, maksudnya yang di Bogor itu banyak yang positif di. Ya. Itu boleh disebutnya nggak sih Pak, itu acaranya apa? Seminar. Ambo nggak tahu seminarnya gitu. Ini masih kita kerjasama terus dengan Jawa Barat ya.
agar nanti kita mendapatkan pengecekan. Jadi kawan-kawan dari dinas ini selalu. Kalau nggak salah seminar bisnis ya itu. Kalau bisa seminar bisnis. Maka betul, saya kira kalau boleh saya katakan kalau bencana itu epicentrum ya. Dari sana, terus kemudian siapa, kan itu semua datanya ada sebenarnya. Nah kemarin karena wilayah tidak di kami sudah komunikasi dengan Gubernur Jabar, kawan-kawan di Dinkes juga sudah berkomunikasi. Katanya 1-2 hari, mungkin hari ini kali ya. Mungkin hari ini sudah bisa ketemu, atau sudah pernah ada laporannya Mas? Belum ya? Belum, kita tunggu Mas. Nanti coba ditagih ya Mas. Kita tanya itu, agar kita bisa tahu dan mereka-mereka ini ada di mana. Itu sebenarnya cara penelusuran kita agar kita bisa mengerti nanti mereka di mana. Sehingga orang-orang akan tahu. Dan hari ini self-assessment, aplikasi self-assessmentnya sudah ada. Sehingga kalau orang pernah tahu, ya, pernah ngerti, pernah jumpa, tolong ngisi sendiri-sendiri. Harapan saya sih dengan aplikasi ini orang menjadi berani untuk memberikan informasi itu. Sehingga kita nanti cepat meresponnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.